Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Syafiq dari kelas C1 dengan NIM 040 20 230 394. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang pengertian hukum acara pidana dan asas-asas hukum acara pidana. Baiklah, yang pertama saya akan mulai dari pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah cabang dari hukum publik yang mengatur tata cara dan prosedur dalam penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Hukum ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dalam proses peradilan pidana, serta menjamin tegaknya prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP menggantikan Herzijn Inlandse Reglement, warisan kolonial Belanda yang sebelumnya digunakan. Hukum acara pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum pidana material, yakni aturan yang mengatur perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang dikenakan. Sudah itu, kita akan masuk di tujuan dari hukum acara pidana, yaitu 1. Menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. 2. Menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. 3. Menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 4. Menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta menjunjung tinggi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, ruang lingkup hukum acara pidana mencakup berbagai tahapan, yakni 1. Penyelidikan, yaitu tahap awal untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana. 2. Penyidikan, yang berarti proses pengumpulan bukti dan penetapan tersangka. 3. Penutupan, tindakan jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. 4. Pemeriksaan di pengadilan, yaitu proses persidangan untuk mengadili terdakwa. Dan kelima, putusan dan pelaksanaan putusan, yakni penjatuhan vonis oleh hakim dan pelaksanaan hukuman jika terdakwa memang dinyatakan bersalah. Menurut Profesor Dr. Wirjono Prodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, mendefinisikan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana. Seluruh definisi yang diberikan oleh para ahli hukum pidana seperti diuraikan di atas pada dasarnya adalah sama, yaitu mendefinisikan hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh negara, yaitu undang-undang, yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Baiklah, kita akan masuk di materi kedua, yaitu asas-asas hukum acara pidana. Asas yang pertama yaitu asas praduga tak bersalah. Asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam KUHP pasal 8, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas yang kedua, perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini menjadi fundamental dalam HAM karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan salah satu permasalahan HAM utama. Asas yang ketiga, peradilan yang bebas, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini harus ditegakkan pada semua tingkat pemeriksa dan sangat menyangkut pada sikap mental aparat penegak hukum. Pada pasal-pasal dalam KUHP, di samping ada tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi lebih banyak pasal yang hanya menyebutkan dengan kata adanya dua titik perhatian yang penting, yaitu 1. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun. 2. Proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana.
Asas yang keempat yaitu peradilan yang terbuka untuk umum. Dimaksudkan adalah adanya public hearing dan dimaksudkan untuk mencegah adanya secret hearings, di mana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Asas ini tidak dimaksudkan untuk diartikan peradilan merupakan suatu showcase atau disebutkan sebagai instrument of deterrence, baik dengan cara mempermalukan terdakwa atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau potensial offenders. Asas yang kelima, ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini mengandung dua asas, yaitu satu, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti kerugian berupa uang dan rehabilitasi seperti pemulihan nama. Yang kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum harus bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegak hukum dengan tidak membebankan keseluruhan tanggung jawab kepada negara. Asas yang keenam yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan pasal ke-7 yang berbunyi, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan atau penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak tersebut hanya dapat dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan aset yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Demikianlah materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengertian hukum acara pidana dan apa saja asas-asas hukum acara pidana. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.